dulu situasi itu tertukar. Orang Eropa kagum dengan orang Islam. Pakaian yang paling dikagumi bukan yang seperti sekarang. Mereka itu akan senang menggunakan jilbab, bu, yang perempuan. Anda buka file-file Google, tanyakan Google, klik Google. Dulu teman-teman sekalian, saya katakan pada Anda ya, waktu maju Eropa ini, itu semua orang Barat mengagumi orang Islam, termasuk pakaiannya. Di kaidah itu kata Ibnu Khaldun itu seorang sosiolog, bapak sosiolog. Ya, bapak sosiolog punya kitab namanya Muqaddimah. Beliau menyampaikan sebuah kaidah. Biasanya orang yang ketinggalan itu selalu kagum dengan orang maju. Sehingga semua perilaku orang maju itu ditiru. Pakaian diikuti, ya. Cara hidup diikuti, model rambut diikuti. Sekarang lihat tuh. Sekarang yang maju wilayah Eropa, Amerika. Semua kadang-kadang kalau pengen dilihat maju, itu diikutin tuh. Padahal di sananya belum tentu disebut maju. Silakan cek. Sana pakai dasi, sini pakai dasi. Sana pakai jas, sini pakai jas. Sana rambutnya dicet, ikutan dicet. Ya? Coba tuh. Kadang ada bagian tertentu yang tidak paham pun diikuti juga. Yang paling bahaya adalah sesuatu yang tidak dipahami, itu dampaknya buruk, tiba-tiba diikuti. Contoh, di sana ada yang dilubangin satu telinga, ikut dilubangin. Padahal di sana itu, kalau dilubangin satu, misal kanan dilubangin, itu artinya homo. Artinya homo. Kalau lubangin satu. Kalau dua-duanya dilubangin, homo yang satu ini sudah bergaul dengan homo yang lain. Duh. Diikutin di sini lubangin satu. Ini yang paling bahaya. Makanya Nabi jauh-jauh hari bikin ketentuan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang-orang yang menyerupai orang yang tidak jelas, kebiasaan yang tidak diketahui, ujung-ujungnya bisa mengikuti perilakunya. Makanya orang-orang ini ketika membuat sebuah keadaan yang tidak benar, diikuti kemudian, pada yang tidak dia ketahui, perilakunya ikut diikutin. Silakan Anda cek. Kalau udah mulai Anda menindik sesuatu, melubangi sesuatu, kemudian mengecat dengan tidak benar, dan sebagai diikuti semua itu, maka perilakunya pun akan otomatis akan terikuti. Ini yang disampaikan oleh Nabi jauh-jauh hari. Nah dulu situasi itu tertukar. Orang Eropa kagum dengan orang Islam. Pakaian yang paling dikagumi bukan yang seperti sekarang. Mereka itu akan senang menggunakan jilbab, bu, yang perempuan. Kalau nggak pakai jilbab, rasanya nggak modern. Tuh, orang Eropa dulu. Anda buka file-file Google, tanyakan Google, klik Google. Tampilkan gambar misalnya. Ya, Ratu Eropa di zaman-zaman masa abad 19. Muncul gambarnya. Anda lihat yang di Polandia, Anda lihat bahkan yang di Inggris. Ya, keturunan Elizabeth yang sebelumnya tuh, sebelumnya, Anda silahkan cek, pakai kerudung. Kalau nggak percaya silahkan. Tuh, sampai jatuh kaget. Ya, pakai jubah. Dikagum, kalau nggak pakai jubah itu nggak modern. Kalau nggak pakai gamis nggak modern. Kalau nggak pakai jilbab nggak modern. Itu gambarannya tuh saking dahsyatnya pengaruh orang Islam pada saat itu, maka semua perilakunya diikuti dan tidak pernah menampilkan yang aneh-aneh. Kalau pakaian itu silahkan sesuai modelnya, nggak ada ikatan. Ya, mau pakai batik silahkan, pakai baju gamis silahkan, sepanjang bagi umat Islam menutup aurat. Tapi yang saya bincangkan sekarang adalah kemajuan pada saat itu menjadikan Eropa di sekitarnya kagum sehingga mengikuti semua perilaku orang Islam pada masa itu, termasuk gaya dan modelnya. Itu sudah hukum, siapa yang maju itu yang diikuti. Bahasa Arab, jadi bahasa paling hebat. Kalau nggak bisa bahasa Arab itu bukan orang maju. Hi, how are you? Orang terbelakang. Kaifa haluk? Itu maju. Dulu begitu. Jadi kalau good morning, bosan. Assalamualaikum, maju nih, maju. Jadi semua kalimat-kalimat pada saat itu diikutin, bahasa Arab diikutin, terjemahan dianggap orang yang bersentuhan dengan ini maju. Itu sudah kaidah. Sama sekarang juga begitu. Begitu yang majunya Eropa, bahasa Inggris yang dipakai, kan sekarang kalau nggak ke Inggris-Inggrisan kayaknya nggak maju. Bahkan yang paling aneh, kalau pakai bahasa Inggris harganya ikut naik. Orange juice 20.000, es jeruk 5.000. Pesen jus alpukat berapa? 7.000. Avocado 30.000. Tuh. Jeruk nipis peras berapa? 2.500. Jennifer 25.000. Jennifer jeruk nipis peras. Wah. Kalau pakai es, lop es. Nah, ini dulu begitu tuh. Nah, sampai tidak sadar umat Islam itu sudah naik maju. Nah, ini hukum kedua kata Ibnu Khaldun.
Kalau orang sudah kebanyakan maju, tapi meninggalkan aspek spiritualitasnya, maka dia tidak punya kontrol, nggak ada rem dalam dirinya. Maka yang terjadi nafsu semakin kuat. Kan rumus di Quran itu cuma dua, ada takwa, ada nafsu. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa. Di kita itu ada fujur, ada takwa. Fujur nama lain nafsu. Jadi kalau takwanya naik, nafsu ditekan. Nafsunya naik, takwa ditekan. Takwa itu jiwa kebaikan. Jujur ada di takwa, adil ada di takwa, perhatian ada di takwa, ketaatan ada di takwa. Makanya ini selalu memberikan bisikan kebaikan pada kita. Kalau nggak percaya silahkan. Antum saat azan berkumandang, jiwa ini akan berkata, cepat sudah azan. Bahkan kalau dorongannya kuat, sebelum azan udah bisikin, sebentar lagi azan. Sebentar lagi azan. Sama, dia pun mencegah kemungkaran. Jadi begitu dikerjakan kemungkaran, ya akan tersirat misalnya, ini akan protes. Antum keluar dari sini, tiba-tiba terfikir misalnya untuk ganti sendal. Ya, cuman di depan masjid ganti sendalnya. Ya, mana sendal saya ya? Mana sendal saya ya? Gitu kan? Oh ini dia. Padahal ke masjid gak pakai sendal misalkan. Nah, begitu akan dipakai, maka hati kecil dari takwa itu akan berkata, itu bukan punya kamu. Jangan. Begitu kamu gunakan, bagaimana kalau diwafatkan oleh Allah? Wafat dalam keadaan sedang menggunakan sendal orang lain, itu maksiat. Ayo, sayang. Masa pulang dari taklim dapat pahala tiba-tiba maksiat? Oh ya Allah, ampuni dosa saya. Balik lagi, lebih baik saya jalan tidak menggunakan sendal daripada saya jalan menggunakan bagian dari bara neraka. Wah, begitu di jalan misalnya, kata DKM, begitu muncul nilai ketakwaan maka Allah akan gerakkan orang lain untuk bisa memberikan yang terbaik. Mas, kemana sendalnya? Ah, nggak apa-apalah, sendal itu urusan dunia, nggak apa-apa, jalan aja. Jangan begitu, jangan begitu. Ini pakai dulu aja sendal yang ada. Nggak usah, nggak usah. Ya udah kalau begitu jalan aja. Salah. Alat gitu. Nah, terus dikit lagi. Jadi teman-teman sekalian, ini yang terjadi. Tapi kalau fujurnya nafsunya naik, takwa nggak pernah dilatih nih. Maka nafsu yang naik. Ya, latihan takwa itu pakai ibadah. Makanya semua ibadah itu menggunakan akhir tujuannya dengan takwa. Salat itu untuk meningkatkan takwa. Makanya orang takwa cirinya salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil. Siapa mutakin di situ ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Puasa buat melatih takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum taqwa. Makanya kalau orang rajin puasa itu nilai takwanya meningkat. Karena saat puasa itu dilatih berbuat baik. Enggak ada orang puasa berbuat buruk. Saat puasa ibadah meningkat, kemungkaran dicegah. Orang puasa itu hebatnya puasa itu bisa menekan maksiat. Silakan cek, nggak ada orang puasa berbohong pun akan ditahan oleh orang puasa. Minimal kalanya. Ya, diprovokasinya akan balas. Nih, maghrib misalnya. Maghrib sekarang 18:19 misal. Jam 18, jam 6, tinggal 19 menit diprovokasi oleh orang, diledek, dicela satu buku. Habis ini nggak akan balas. Nggak akan balas, takut batal puasa. Ditanya sama teman, kenapa nggak dibalas? Biasanya kamu balas, nanti habis maghrib deh. Habis maghrib tuh. Sampai maghrib lupa. Jadi itu menekan tuh, orang puasa tuh nggak ada yang maksiat. Dalam sendirian pun nggak akan dia berani pura-pura. Ya, silahkan cek, itulah takwa. Jadi kalau spirit itu dibawa, selesai puasa, dibawa ke kehidupan kita yang asli, real. Dalam kehidupan harian kita maksudnya, ya bukan latihan saat puasa kita jalani, itu akan terbawa spiritnya. Ada yang nawarin yang tidak bagus, tolak. Ada yang ngajak provokasi, tinggalkan. Ada yang ngajak mencela, jauhi. Itulah spiritnya takwa. Haji, takwa. Buka Quran surah kedua, ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa. Takwa. Jadi kalau Anda kerjakan semua itu, rajin puasa, rajin sholat, sunnah dikerjakan, baca Quran, ya umrah, haji, zikir, takwa. Kalau ininya naik, maka nafsu akan ditekan. Turun. Maka kesempatan untuk berbuat maksiat hilang. Makanya orang dulu itu termasuk dalam kekuasaan, itu nggak ada yang rebutan. Nggak ada sifat saling menghancurkan. Nggak ada saling mencela. Nggak ada saling menyerang untuk menjatuhkan. Yang ada bersama-sama berkompetisi dengan cara yang sehat untuk memajukan apa yang mereka kemudian bina kemudian. Di yang ditampilkan tuh visi, misi, hal-hal kebaikan, contoh, bahkan hebatnya ketika terjadi pemilihan, itu hampir semua nggak ada yang mau dipilih. Di pernah nih, setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat, ada pemilihan mau masuk ke Umar. Itu jajar semua sahabat. Ditunjuk kemudian,
eh, Anda saja ditunjuk jadi khalifah. Umar pertama ditunjuk, begitu ditunjuk, Abdurrahman bin Auf pertama. Kata Abdurrahman bin Auf, ini aja saya kurang berkenan, ini lebih bagus dari saya. Umar. Gimana Umar? Ini saja deh, ini lebih bagus daripada saya. Sampai ke ujung, sampai ke yang terakhir, dekat tembok, ya, dekat tiang. Anda aja gitu kan, waduh, begitu nengok ke sini udah nggak ada lagi. Ya. Apa yang mereka katakan? Begitu sudah menengok tidak ada lagi, dia katakan saya mengundurkan diri. Tuh. Jadi nggak pasang pamflet, gak ini itu, hemat, anggaran nggak keluar, macam-macam. Dia kepikiran. Yang kurang makan dapat ke situ, yang madrasah kemudian runtuh bisa dibangun lagi, jembatan putus bisa diperbaikin lagi. Jadi anggarannya tuh hemat, gak ada macam-macam, dan semua punya visi membangun negeri. Itu yang luar biasa. Tapi yang paling dahsyat, kalau takwanya itu luntur, yang muncul nafsunya, ini yang paling bahaya. Inilah kemudian yang terjadi pada akhir-akhir kekuasaan orang-orang Islam di sini. Setelah 7 abad kemudian ada di situ membangun negeri, tapi yang terjadi nafsunya banyak yang naik, takwanya turun. Sehingga terjadilah kemudian persengketaan yang dimanfaatkan oleh murid-murid keturunan seilmu oleh Abdullah bin Sabah dulu. Maka dipecah keadaannya di situ. Mulai disisipkan rasa takut kalau kekuasaan itu akan hilang. Nanti kamu nggak bisa jadi raja lagi, statusnya turun. Ya, status turun. Dari raja turun jadi orang biasa. Kemudian nih lihat nih ada orang-orang yang berpotensi menggantikan kamu. Nih lihat nih, kalau kamu begini nanti orangnya akan begini. Ah, ada lagi, mumpung lagi di atas, manfaatkan. Ini kan orang kaya, orang hebat, ayo, manfaatkan. Mulailah kemudian menyentuh sesuatu yang haram. Mula-mula minuman biasa-biasa, setelah itu minum-minum, setelah macam-macam dan sebagainya. Apa yang terjadi? Karena larut dalam kekuasaan lupa, akhirnya, nah, sisi lain dari Eropa. Yang merasa orang Islam mengambil wilayahnya. Akhirnya mereka menyiapkan serangan, kumpul, dipelajari, dilengkapi senjata dan sebagainya, diinstruksikan. Maka yang terbesar adalah menyatunya 2 faksi, yang satu dipimpin oleh seorang bernama Ferdinand, dan yang kedua seorang ratu bernama Isabella. Menyatulah 2 kekuasaan raja besar ini, 2 kekuatan. Lalu mereka kemudian bersekutu, menghancurkanlah kemudian sisa terakhir, ya, kejayaan umat Islam di Spanyol yang berpusat di Granada. Maka dihancurkan habis. Habis, 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 habis. Selesai semua. Yang paling dahsyat, ini yang paling memilukan, setelah semua kemudian dikeluarkan, tadinya ditipu dulu. Ini luar biasa. Jadi masuk ke raja yang terakhir, dikatakan kepada keponakannya, kalau kamu bisa mengeksekusi paman kamu ini, ya maka kami akan berikan Granada, kamu aman. Ya, karena kekuatan kami lebih besar. Maka apa yang terjadi? Dia kemudian membawa senjata, membunuh pamannya. Setelah dibunuh, ternyata dia dieksekusi juga. Ya, apa jawabannya? Lihat, paman sendiri aja dibunuh, apalagi kita yang tidak punya kekerabatan dengan dia. Maka dieksekusi orang ini, habiskan semuanya, dan penduduk Spanyol, Andalusia yang Muslim pada saat itu dipaksa. Anda pindah keyakinan pada saat itu, pindah keyakinan. Kalau tidak, kami eksekusi. Maka tidak sedikit kemudian yang dieksekusi. Antum silahkan cek dalam sejarah. Ada yang dimasukin ke roda, diikat begini di roda, rodanya diputar, habis semua tulang-tulangnya. Ada yang kemudian kepalanya dipancung, ada yang kemudian ditombak dari bawah sampai dengan ke atas, disimpan. Jadi dilukiskan darah umat Islam itu sudah masuk sampai dengan ke tumit pada saat itu, menyebar. Was